Oke. Kita akan membahas mengenai regresi, kemudian nanti korelasi. Kalau kelas lain mungkin regresi korelasi itu sudah kemarin saya sebetulnya udah membahas mengenai korelasi, tetapi korelasi untuk mencari validitas suatu soal ya. Sekarang regresi dan korelasi, kemudian nanti kita akan membandingkan perbedaan dua populasi atau dua sampel, gitu ya. Oke. Masih mau masuk ini. Apakah PowerPoint saya bisa kelihatan? Saged. Mungkin bisa gini. Itu saja. Ini perubahan nilai suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Misalnya perubahan keaktifan belajar siswa itu tidak dengan sendirinya berubah. Keaktifan kinerja guru tidak dengan sendirinya berubah. Peningkatan rasa kasih sayang seorang suami terhadap istri juga tidak selalu berubah dengan sendirinya. Benar ya? Kalau kita meningkat, meningkat, berubah itu bisa meningkat, bisa menurun ya. Itu pasti ada, tidak dengan sendirinya itu berubah. Siswa prestasinya naik, tidak dengan sendirinya prestasi siswa itu naik. Rasa kasih sayang seorang suami terhadap istri itu meningkat, itu tidak dengan sendirinya meningkat. Pasti ada hal yang mustahil atau hal-hal yang mustahil gitu ya. Nah, pasti ada hal-hal yang membersamai sehingga ada suatu perubahan. Apakah Anda merasakan itu? Misalnya seorang suami rasa kasih sayangnya bertambah, atau seorang istri rasa kasih sayangnya bertambah terhadap suami. Itu kan pasti ada yang melatar belakangi menyebabkan kenapa kasih sayangnya itu meningkat. Coba saya tak tanya, Bu Eni, kira-kira kalau kasih sayang Anda terhadap suami Anda itu kira-kira disebabkan karena apa? Ya, mungkin karena kasih sayang suami bertambah, perhatian mereka suami bertambah, mungkin juga ditambah uangnya belanja. Ditambah uangnya, perhatian itu bisa. Itu berbanding lurus dengan peningkatan jatah bulanan, ya enggak? Misalnya seperti itu. Oke, itu yang akan kita bahas. Tapi mungkin penyebabnya itu tidak hanya satu. Aduh. Nih, saya masih bersama-sama dengan Anda ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah 18. Soalnya saya itu kalau ada yang mau masuk itu otomatis saya harus stop share dulu. Ya. Jadi perubahan nilai suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Namun perubahan nilai variabel itu dapat disebabkan oleh perubahan variabel lain yang berhubungan dengan variabel itu. Misalnya setiap bulan itu uang sakunya untuk istri itu hanya X rupiah. Ternyata mulai bulan keberapa itu tidak hanya X tetapi X plus delta X. Nah, berarti kan ada perubahan mengenai uang bulanan suami ke istri.
ternyata mempengaruhi rasa kasih sayang istri terhadap suami gitu loh. Kalau kira-kira kalau suami rasa kasih sayangnya bertambah terhadap istrinya itu kira-kira karena apa ya? Kenapa Pak Eko? Halo. Halo Bu G. Kalau pulang kerja diberikan menu yang favorit saya Bu. Ya gimana? Kalau pulang kerja itu diberikan menu yang saya sukai Bu. Oh, mantap itu. Berarti kan ada sesuatu yang membersamai, menyertainya. Oke. Nah, ini yang kerja dipijiti, Bu. Wah, dipijeti, dibuatkan menu kesukaan, kemudian ya banyaklah variabelnya, tidak hanya satu. Nah, untuk mengetahui pola perubahan nilai suatu variabel yang disebabkan oleh variabel lain, diperlukan alat analisis yang memungkinkan kita untuk membuat perkiraan atau prediction nilai variabel tersebut pada nilai tertentu variabel mempengaruhinya. Jadi, kira-kira kalau perubahan perlakuan istri terhadap suami itu meningkat, baik, itu kita akan mencari variabel apa yang kira-kira bisa kami secara teoritis maupun praktis bisa kami prediksi mempengaruhi perubahan sikap istri terhadap suami. Misalnya uang bulanan naik, kemudian yang selama ini tidak ada anggaran make up atau skincare, sekarang ada tambahan anggaran skincare untuk setiap bulan. Kemudian kalau dulu itu tidak pernah direncanakan rekreasi, sekarang ini rutin setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali rekreasi bersama keluarga. Nah, itu kan merupakan variabel-variabel lain yang mungkin bisa diperkirakan atau diprediksi untuk mempengaruhi perubahan sikap istri terhadap suami. Gitu ya. Nah, dalam ilmu statistika, teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih adalah regresi. Jadi regresi ini untuk memprediksi. Nanti kita jangan terkecoh dengan korelasi. Regresi itu nanti ada regresi linier, ada regresi non-linier. Regresi linier itu ada regresi linier sederhana, ada regresi linier ganda. Ya, kalau korelasi ada korelasi ganda juga ada. Jadi nanti korelasi itu fungsinya apa, regresi itu fungsinya apa. Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa regresi itu untuk memprediksi, memperkirakan, meramalkan, itu prediksi. Gitu ya. Nah, analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan garis lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Ya, ini adalah menurut Mason. Kemudian model matematis dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam analisis regresi menggunakan persamaan regresi seperti berikut. Oh ini, nah persamaan regresi, jadi namanya persamaan itu pasti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang namanya persamaan itu pasti mengandung variabel, gitu ya. Kalau 2 ditambah 5 sampai dengan 7 itu bukan persamaan, tetapi itu adalah identitas atau 2 tambah identitas. 2 ditambah 5 sama dengan 7 itu adalah kesamaan. Kalau persamaan itu mengandung variabel. Nah, persamaan regresi adalah persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dalam persamaan regresi terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel bebas, variabel independen adalah variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dependen dengan terikat kan? Jadi variabel dependen variabel terikat dan variabel independen adalah variabel bebas. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain. Yaitu variabel independen adalah variabel yang tidak tergantung dari variabel lain. Contohnya misalnya kinerja guru.
itu sebagai variabel dependen, variabel terikat, variabel dependen atau variabel independen itu bebas, variabel dependen, variabel terikat ya, variabel terikat. Misalnya kinerja guru. Nah, variabel bebasnya itu apa? Nah, variabel bebasnya mungkin perhatian atau pola kepemimpinan kepala sekolah, kemudian kompensasi, kemudian penghargaan, kemudian motivasi, kemudian persepsi tentang promosi. Nah, itu tuh adalah faktor-faktor yang bisa memprediksi tentang kinerja guru, tentang kinerja karyawan. Nah, persamaan regresi yang digunakan untuk membuat taksiran mengenai membuat taksiran nilai variabel dependen disebut persamaan regresi estimasi. Yang namanya estimasi itu adalah meramalkan. Persamaan regresi estimasi adalah suatu formula atau rumus matematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui, known variable, dengan satu variabel lain, dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Oke, kemudian sifat antar hubungan dalam persamaan regresi merupakan sebab akibat. Jadi causal relationship ya, ini merupakan sebab akibat. Sebabnya kinerja naik ya karena diakibatkan oleh pola kepemimpinan kepala sekolah, disebabkan oleh motivasi, disebabkan oleh kompensasi, disebabkan oleh promosi dan seterusnya, itu yang menyebabkan sampai kinerja karyawan atau guru itu meningkat. Jadi ini ada sebab akibat, hubungan sebab akibat, causal relationship. Nah, oleh karena itu perlu menjelaskan dan meyakinkan bahwa secara teoritis antar variabel tersebut memang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi memang harus secara teoritis harus bisa diyakinkan bahwa secara teoritis itu memang ada sebab akibat, gitu ya. Jadi contohnya tadi perilaku istri terhadap suami disebabkan oleh apa? Itu secara teoritis jelas. Oh, yang kemarin tidak ada anggaran untuk skincare, sekarang ada anggaran skincare. Nah, berarti kan perasaan senang istri karena perhatian suami itu kan akan timbul rasa yang orang itu kalau diberi perlakuan baik itu dia juga ingin menunjukkan kebaikannya, gitu kan? Nah, itu kan sifat manusia, itu kan sebetulnya juga ingin membalas kebaikan. Nah, kemudian itu misalnya itu tadi, kemudian uang bulanan sekarang juga naik, dan itu kan bisa ditunjukkan secara secara teoritis. Kalau uang bulanannya naik, maka seorang istri itu berkurang pusingnya dengan adanya pengelolaan uang untuk tiap hari kebutuhan harian atau kebutuhan bulanan. Karena apa? Karena sekarang uangnya sudah naik, sehingga tidak terlalu pusing. Sehingga kalau dulu setiap bulan harus minum Panadol, sekarang tidak perlu minum Panadol, sudah happy gitu kan, sudah happy, maka otomatis orang happy itu kan menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi ada positif. Tolong yang tidak berkepentingan di-mute dulu ya. Oke. Istilah regresi memiliki makna atau bertujuan untuk membuat perkiraan atau nilai variabel terhadap variabel yang lain. Misalnya, pada umur tertentu maka berat badan seseorang dapat diprediksi dari tinggi badannya pada umur tertentu. Ya, pada umur tertentu itu kan masih bahwa berat badan dan tinggi badan itu berkorelasi positif. Tetapi itu pada umur tertentu. Tetapi setelah umur itu maka tidak
berlaku lagi karena berat badannya tambah tetapi tinggi badannya tidak tambah. Untuk hubungan antara dua variabel ada hubungan yang searah dan ada hubungan yang berlawanan arah. Nah, ini tadi kembali lagi. Secara teori harus bisa dijelaskan. Contohnya misalnya, frekuensi orang buang air kecil terhadap hubungannya dengan frekuensi curah hujan. Kira-kira secara teoritis bisa dihubungkan nggak bahwa tingginya curah hujan itu berpengaruh terhadap frekuensi orang buang air kecil? Kira-kira bisa dijelaskan tidak secara teoritis? Sakit, Bu. Bisa. Itu kan kelihatannya tidak bisa, tetapi bisa. Gitu ya. Nah, misalnya frekuensi apa ya? Frekuensi misalnya besok pas kampanye. Frekuensi kita melihat kampanye besok tahun 2024 itu ada nggak hubungannya dengan uang jajan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tetapi yang namanya statistik itu nanti tetap bisa, tetapi hubungan itu kalau tidak bisa dijelaskan secara teoritis kita tidak bisa menerima gitu. Oke ya, lanjut ya. Nah, regresi ialah suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola atau bentuk hubungan dua variabel atau lebih. Apabila bentuknya garis lurus disebut regresi linear dan kalau bentuknya bukan garis lurus maka disebut regresi non-linear. Untuk sementara yang akan dipelajari adalah regresi linear. Nah, jadi di sini regresi itu ada linear, ada non-linear. Linear yang sederhana itu hanya terdapat satu X dengan satu Y. Kemudian yang regresi ganda, linear berganda, itu X-nya lebih dari 1. X1, X2 sampai Xn. Y-nya itu disebut dengan kriterium. X-nya itu prediktor. Oke, lanjut ya. Kalau Anda perlu penjelasan langsung di stop aja loh ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, kalau kita bicara mengenai regresi, nanti kita menemukan angka korelasi atau koefisien korelasi. Lalu apa koefisien korelasi ini? Ini saya stop dulu ya. Bentar, ini harus saya. Ada yang mau masuk nih soalnya sebentar. Siapa ini yang mau masuk? Bu Ratna Wijayanti. Masih satu lagi yang belum, siapa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Siapa lagi? Oh, enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, korelasi digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya keeratan hubungan. Jadi kalau regresi tadi untuk memprediksi ada tidaknya hubungan, kemudian semakin data merenggang atau simpangannya jauh, seperti yang kemarin ditanyakan tuh ya, sebetulnya simpangan itu tuh gunanya untuk apa gitu ya. Nah, kemarin sudah saya berikan contoh, ada dua daerah, sama-sama kita cari ratatannya, rata A dan rata B itu ternyata pendapatan per kapitanya lebih tinggi B, tetapi ternyata A itu lebih sejahtera. Karena apa? Karena di sini simpangannya kecil, ternyata yang B itu simpangannya besar karena ada satu orang konglomerat di sana, tetapi yang lainnya buruh, tetapi sehingga bisa mengangkat rata-ratanya. Semakin data merenggang atau simpangannya jauh, maka koefisien korelasinya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin dekat dengan garis regresinya, maka
korelasinya semakin besar. Ini ada yang mau bergabung lagi. Oke, sabar ya. Siapa ini, Bu? Pak Suradi. Ya, kayaknya sudah masuk semua ini sekarang ya, 20 ya. Oke. Jadi yang bagus itu yang simpangannya besar atau kecil ini? Yang simpangannya kecil, gitu kan? Jika data tepat pada garis regresi, maka R-nya sama dengan 1. Bisa kita jelaskan pada tatap muka ya. Nah, regresi digunakan untuk mencari bentuk hubungan, apakah linear hiperbolik, apakah paraboloida, atau kubik. Setelah garis regresi diuji di disiplin linear, maka bisa digunakan untuk memprediksi Y dari nilai X tertentu. Setelah garis regresi diuji dan dinyatakan linear, signifikan, baru dicari koefisien korelasinya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut dulu. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang regresi linear sederhana. Nah, tugas adalah mencari persamaan garis regresi, menguji keberartian. Ini tugas ya. Besok kita kerjakan bersama-sama. Jadi yang pertama menentukan persamaan garis regresi. Jadi saya mempunyai data seperti itu. Ini maaf, ini matematis sekali ya. Ini persamaan linear sederhana. Persamaan linear sederhana itu hanya terdiri dari 1x. Artinya bagaimana perubahan nilai Y yang dipengaruhi oleh perubahan nilai X. Ini persamaannya adalah Y sama dengan B0 plus B1X. Ini populasi tidak diketahui. Kemudian diprediksi ini dari sampel, yaitu Y bias ya, Y yang diprediksi ini. Ini B0 plus B1X. Nah, di mana ini? B1 tuh ini, B1 ini, B0-nya ini, gitu ya. Ya kita besok latihan ya, tetapi tetap latihan ya. Besok latihan yang sederhana saja. Jadi kalau kita punya data, saya akan mencari persamaan garis regresinya, garis regresi ini, maka saya harus mencari B0 dan B1. B1 itu ini rumusnya. Bisa ini. Berarti saya kalau ada nilai X, ada nilai Y, saya butuh nilai XY, betul nilai X kuadrat, gitu kan. Butuh sigma, X sigma, dan seterusnya. Atau juga bisa ini. Ini kan? Nah, ini bedanya apa ini? Nah, bedanya apa? Gitu ya. Nah, ini bisa ini, bisa ini. Ini adalah SXY per SXX. Ini untuk B1. Sekarang B0 itu adalah Y min B1X bar. Atau B0 itu rumusnya ini. Nah, gitu ya. Jadi kita, kalau saya mempunyai soal seperti ini, slide 9 ya. Kalau saya mempunyai soal seperti ini, nah ini bagaimana permintaan minyak yang dipengaruhi oleh harga minyak. Oh, ini ada 2 ya, sing satu saja sih. Merasa sih sebentar ya, tak bukakan anu lagi. Tak bukakan yang lain.
Salah. Salah, sebentar ya, sabar. Salah buka. Ini besok kalau kita tatap muka ketemu latihan seru kan? Sebentar. Mana ya? Progresi. Bukan ini, tadi sudah tak buka. Sebentar. Tapi di sini depresi. Bukan ini. Oke, gini aja. Ini masih bisa dilihat ya. Misalnya X-nya itu tidak 2 ya, saya batasi 1 saja. Bagaimana permintaan minyak yang dipengaruhi oleh harga minyak di pasaran. Kalau harga minyaknya 8, maka permintaannya 3. Kalau 7, 4, 5, dan seterusnya. Lalu bagaimana nanti persamaan regresinya? Apakah bisa diperoleh persamaan regresinya? Lalu apa yang dibutuhkan? Kita berarti kalau hanya terdiri dari 1X, 1Y, maka kita akan mencari persamaan garis regresinya itu seperti ini. Nah, Y caping sama dengan B0 plus B1X. Nah, di mana B1 itu rumusnya ini. B0-nya ini atau ini. Nah, berarti dari tabel ini tadi, ini tidak ya, yang X2 tidak ya. Ini katakan ini X, ini Y. Maka kita perlu tabel XY. Perlu kolom XY. Perlu kolom X kuadrat, gitu kan? Karena rumusnya ini. Enggak, ini kan, mana tadi? Nah, ini kan saya perlu kolom X, perlu kolom X kuadrat. Nah, untuk mencari B1, besok kita latihan ini ya, kita latihan. Nah, jadi kita bisa mencari persamaan garis regresi dari data ini, di mana permintaan minyak yang disebabkan oleh harga minyak di pasaran. Nah, ini bagaimana persamaannya? Berarti ini kan X, kolom Y, nanti ada kolom XY, ada kolom X kuadrat. Lalu dijumlah. Lalu untuk mencari ini, untuk mencari persamaan ini, B1 adalah sigma XY min sigma X kali sigma Y per N per sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N, gitu kan? Atau langsung seperti ini juga boleh. Ini B0-nya ini. Tapi akhirnya nanti ketemu B0 dan B1. Kalau ketemu B0 dan B1 berarti kita mendapatkan persamaan garis regresi. Nah, ini agak rumit ya nih karena X-nya 2.
nanti sistem persamaannya tentu akan lebih kompleks. Maka ini pun, nah akhirnya nanti kita bisa mendapatkan persamaan garis regresi seperti ini. Kalau X-nya 2 ya ini Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Nah B-nya bisa negatif bisa positif. Kalau X-nya hanya 1 maka ini nggak usah. Berarti Y sama dengan B0 plus B1 X1. Nanti dengan rumus tadi itu bisa ketemu. Nah setelah itu kita dalam statistik kita mendapatkan persamaan garis regresi kan. Nah persamaan garis regresi itu nanti akhirnya kita harus atau gini, sesuai ini aja ya. Setelah persamaan garis regresi ini kita akan mencari nilai R kuadrat atau R. Kalau R berarti nanti tinggal diambil akarnya. Ini untuk apa? Kalau R itu adalah keeratan hubungan antara harga minyak di pasaran dengan permintaan minyak. Kalau R kuadrat, ini menunjukkan pengaruh. Berapa besarnya pengaruh permintaan minyak yang disebabkan oleh harga minyak di pasaran. Nah, misalnya R-nya itu ketemu 0,415. 0,415. Artinya keeratan hubungan antara berapa tadi? 0,485 misalnya gitu ya. Kali 0,485. Nah, R-nya misalnya ketemu 0,485 artinya keeratan hubungan antara X dengan Y, yaitu harga minyak di pasaran dan permintaan minyak itu adalah R. R-nya itu adalah ketemunya 0,485 misalnya seperti itu. Itu keeratan hubungan. Tetapi yang namanya R kuadrat itu artinya pengaruh. Artinya apa? Berapa besar pengaruh harga minyak di pasaran terhadap permintaan minyak. R kuadrat ini adalah pengaruh, kalau tadi X-nya itu adalah harga minyak di pasaran dan Y-nya adalah permintaan minyak, maka R kuadrat itu artinya berapa besar pengaruh permintaan minyak yang disebabkan oleh harga minyak di pasaran. Nah, R kuadrat, kalau tadi R-nya itu ketemunya 0,485, maka R kuadratnya ini adalah 0,235. 0,235 atau 23,5%. 23,5% itu permintaan minyak itu dipengaruhi oleh harga minyak di pasaran. Lalu pertanyaannya, lalu yang sisanya, kalau ini 23,5 berarti yang 76,5% itu dipengaruhi oleh apa permintaan minyak di pasaran itu? Itu dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor harga minyak di pasaran. Jadi permintaan minyak itu dipengaruhi oleh harga minyak di pasaran itu sebesar 23,5%, yang 76,5 itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Gitu. Jadi ini persamaan garis regresi, nanti kita mendapatkan nilai R dan R kuadrat. Nah, ini artinya kalau ini kebetulan X-nya ada 2. Oke, besok kita lakukan yang X-nya 1. Nah, korelasi satu dengan X2. Nah, ini untuk apa? Jadi, tadi yang contoh untuk yang X-nya dan Y1 dan Y-nya sudah cukup jelas. Sekarang saya kembali lagi ke contoh ini. Nah, ini adalah
pengaruh permintaan minyak itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak, tetapi juga pendapatan. Ya, pendapatan. Jadi pendapatan harga minyak kita nyatakan X1, pendapatan kita nyatakan X2. Setelah kita hitung dengan rumus seperti ini, maka diperoleh persamaan garis regresinya ini. Persamaan garis regresinya mana dia? Nah, ini. Y sama dengan 15,086 min 1,015X1 min 0,41X2. Ini persamaan ini. Persamaan ini setelah dicari R-nya atau R kuadratnya ketemu ini. Ya kan? Ini besarnya pengaruh. Y yang dipengaruhi oleh X1 maupun X2. Besarnya berapa? 0,939. Artinya 93,9% permintaan minyak dipengaruhi oleh harga minyak dan oleh pendapatan. Lalu sisanya yang 6,1% dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Nah, ini tadi kan bersama-sama, pengaruh bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Sekarang bagaimana kalau kita akan mencari pengaruhnya masing-masing X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, bagaimana? Nah, nanti dengan korelasi parsial, ini rumusnya. Rumusnya itu ini. Nah, rumusnya itu ini. Rumusnya ini artinya apa? Korelasi parsial ini, Y X1, ini artinya pengaruh permintaan minyak, sebentar. Pengaruh harga minyak, X1 kan harga minyak. Pengaruh harga minyak terhadap permintaan minyak, di mana pendapatan dikontrol. Ini jadi dengan parsial. Rumusnya itu nih, RYX1 min RYX2 kali RX1 X2 per akar 1 min. Nah, artinya kan kita harus mencari korelasi antara Y dengan X1. Kita harus mencari korelasi Y dengan X2. Kita harus mencari korelasi X1 dan X2. Jadi ini. Nah, kita mencari ini dulu. Setelah ini, ya kita mencari korelasi Y dengan X1, Y dengan X2, X1 dengan X2. Rumusnya seperti menggunakan korelasi produk. Oke, akhirnya nanti ketemu ini korelasinya. Bisa Anda menggunakan korelasi parsial, bisa regresi linear sederhana. Tapi sebetulnya prefer yang korelasi parsial. Nah, korelasi parsialnya nih. Oke, nanti kalau saya berikan contoh di luaran dalam statistik, nanti ada nilai T yang menyertainya. Nah, ini. Nah, terus bagus standar itu bersamaan, oke. Jadi tidak semuanya ya, nanti yang kita akhir. Nah, uji parsial. Nah, jadi setelah itu kita uji. Ini tadi belum diuji yang bersama-sama ya, kayaknya kok kelewatan. Jadi yang bersama-sama itu juga harus diuji dengan uji F. Halo, kok Anteng, apakah Anda masih di sini? Masih Bu, menyimak. Diikuti. Mantap. Apakah sayup-sayup mengikutinya? Ibu, Ya. tadi kan ada X1, X2 korelasi parsialnya. Kalau hanya tadi yang Ibu sebutkan, kalau hanya mencari X1-nya berarti X2-nya nggak dipakai atau gimana? Enggak dipakai. Jadi kalau hanya X2 saja, X1 saja, X-nya hanya 1 berarti ya yang kita cari. Beda. Ya. Rumus berarti. Jadi gini, kalau hanya X-nya hanya 1, maka nilai R yang diperoleh RXY tadi adalah pengaruh X terhadap Y. Pengaruh X terhadap Y. R kuadrat, pengaruh X terhadap Y itu
tampilkan apa namanya di pengaruh X terhadap Y itu rumusnya R kuadrat. Rumusnya R kuadrat ya. Paling besar 1, paling kecil 0. Nah, kalau nggak ada 1, selisihnya tadi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dipengaruhi, yang tidak diteliti di sini. Nah, pertanyaannya, kalau X-nya 2 itu kan berarti tadi kan bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, saya ingin tahu, piye toh jangan-jangan ini kalau sendiri-sendiri. Nah, dihitung parsial X1 dengan Y, parsial X2 dengan Y yang rumusnya tadi. Ya. Jadi kalau hanya X-nya 1, ya itu sudah pengaruhnya. X terhadap Y itu sudah ketemu itu tadi. R-nya, R kuadrat. Itu ya. 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 Ada lagi pertanyaan? Bu, saya Ya. Silakan Pak Imam. kan ada beberapa persen yang segitu apa pengaruh yang tidak kita teliti seperti itu. Pada saat nanti misalnya itu ditanyakan mengapa yang berapa persen tadi itu kita jawabnya seperti apa? Gimana? Tadi kan ada beberapa varian prosentase yang menunjukkan ini berarti dipengaruhi oleh beberapa hal yang tidak di luar yang kita teliti. Agak putus-putus bener apa hanya saya atau memang putus-putus ya suaranya ya? Sinyal saya itu. Oh iya. Coba. Tadi ada. Coba. Tadi kan ada beberapa ada prosentase di luar yang diteliti. Oh iya betul ya. Nah, kaitannya sama itu mungkin misalnya kita pada saat nanti itu menjadi bahan disertasi kita itu misalnya ditanyakan mengapa itu tidak diteliti sekalian seperti itu. Nah, bagus pertanyaannya bagus. Kalau tadi di luar R kuadrat itu artinya selisihnya R kuadrat dengan 1 itu artinya itu pengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misalnya ada hanya mencari permintaan minyak yang dipengaruhi oleh harga minyak dan pendapatan. Ternyata 90 sekian. Ternyata juga masih ada 6 kurang sekian persen yang mempengaruhi permintaan minyak, gitu kan? Kok nggak diteliti, gitu kan? Lah, ya nanti jawabannya ini itu memberi kesempatan lain untuk kesempatan kepada peneliti lain untuk meneliti pengaruh apalagi yang kira-kira mempengaruhi permintaan minyak. Gitu jawabannya kan manis sekali, memberi kesempatan kepada peneliti lain. Karena Anda juga nggak ngerti, sampai 100% itu nggak ngerti kan? Misalnya ada tambah satu variabel lagi, ya? Gitu ya Pak Imam ya? Betul. Ya. Misalnya ada tambah lagi variabel satu lagi, ternyata juga nggak nyampe 100%. Atau tidak sampai, ditambah lagi, ora rampung oleh penelitian. Hampir tidak pernah ada R kuadrat itu sama dengan 1. Gitu ya, meskipun yang mempengaruhi itu banyak. Oke, begitu ya Pak Imam ya. Bagus ya, ada lagi pertanyaan? Oke. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi dalam statistik itu setiap luaran nilai itu harus diuji signifikansinya. Nah, ini belum diuji ya. Nanti kalau jadi ini. Nanti sambil saya berikan contoh ya.
Nah, Anda kan mendapatkan persamaan garis ini. Dalam statistik, semua angka yang muncul ini diuji signifikansinya. Dengan apa? Dengan uji T. Ya, dengan uji T. Tidak semuanya kita pelajari di sini, tapi nanti akan saya berikan contoh di printout komputer di luar komputer dari SPSS. Setelah semuanya ini valid, artinya baik konstanta maupun koefisien ini semuanya valid setelah diuji validitasnya, maka secara keseluruhan ini juga diuji, persamaan ini diuji keberartiannya atau signifikansinya diuji. Kalau bersama-sama itu dengan apa? Dengan uji F. Nah, demikian juga yang ini yang korelasi parsial pun nanti juga diuji, namanya dengan uji T. Uji T itu rumusnya seperti ini. Nah, ini di sini. Ini uji F ini untuk menguji persamaan garis regresi. Kalau ini ya, kemudian kalau ini, nah ini tampilannya. Nah ini. Di sini bahwa konstanta ini diuji signifikansinya. Oh, ternyata nggak signifikan. Tetapi bahwa konstanta, ini kan konstanta. Konstanta ya. Bentar, standardized coefficient unstandardized. Kita lihat dulu ya persamaannya. Nggak cocok ya. Mungkin yang lain ini, mungkin yang lain ya. Oke, bukan terluasannya ini. Mungkin ini contoh yang lain. Jadi di sini setiap oh ini benar ini. Jadi ini diuji signifikansinya konstanta ini, koefisien X1, koefisien X2 itu diuji signifikansinya dengan uji T. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi, gitu ya. Karena berapapun. Nah, sekarang tabel F. Untuk uji ini digunakan uji tabel F, yaitu nilai perlu diketahui derajat bebas pembilang dan penyebut. Nah, ini uji F ini adalah uji signifikansi secara bersama-sama. Dalam ini adalah untuk menguji persamaan garis regresi tadi. Jadi kalau sendiri-sendiri itu pakai uji T, kalau bersama-sama itu pakai uji F. Gitu ya. Nah, ini setelah diuji signifikan, maka ketemu nilai F-nya. Nilai F-nya itu nanti kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan nilai F tabel. Nah, ini kalau nah, ini ya. Jadi di sini nilai R, ini R square, ini contoh lain loh ya. Contoh lain. Ini R square, ini R square, ini adjust R square. Sebetulnya yang dipakai itu yang ini ya, adjusted itu ya. Tetapi pakai ini juga nggak apa-apa. Biasanya pakai ini. Kita nggak apa namanya, nggak memaklumi lah gitu ya. Nah ini saya mengatakan ini. Ini contoh lain ini ya. Oh, ini biaya promosi dan harga. Biaya promosi dan harga di sini konstanta. Harga, biaya promosi, ini apa nih soalnya? Aduh, soalnya nggak jelas ini. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa setiap luaran dalam statistik ini diuji keberartiannya, signifikansinya dengan uji T. Nah, nilai berapapun di sini yang kita lihat yang penting adalah signifikansinya. Kalau nilainya kurang dari 0,05 maka signifikan. Kalau lebih dari 0,05 tidak signifikan. Artinya apa? Konstanta yang besarnya 10004 ini
maka dia tidak signifikan. Di sini koefisien harga signifikan, koefisien biaya promosi tidak signifikan. Ya, ini kebetulan contohnya yang nggak bagus ini. Oke. Oh, kenapa? Oh, sampai di sini dulu ini. Ini judulnya yang belum selesai. Sampai di sini dulu. Nah, apakah bisa diikuti? Punya bayangan kira-kira untuk apa? Belum. Nah, Kalau belum praktek dengan angka, kayaknya belum ada gambaran. betul, iya. Nah, untuk jadwal tetap Jumat ya, tetap Jumat, minggu depan